Dan sepakat Anda untuk melaksanakan itu? Sepakat di bawah. Oke, terima kasih yang mulia, sudah sepakat ya mulia. Di balik layar drama hukum yang melibatkan Reza Gladys dan Nikita Mirzani, ada cerita yang jauh lebih kompleks daripada yang dipahami banyak orang. Di ruang sidang, Reza Gladys dengan ekspresi yang agak kebingungan, akhirnya mengakui bahwa ada kesepakatan antara dirinya dan Ismail Marzuki, asisten Nikita Mirzani yang terlibat dalam transaksi sebesar 4 miliar rupiah. Ismail Marzuki menyepakati membayar 2M ke PT Bumi Parawang. Oke, cukup. Satunya lagi, 2 miliarnya lagi bagaimana? Harus cash ya, Dok, besok. Harus cash, Dok. Cukup seperti itu. Baik, terima kasih. Dan sepakat Anda untuk melaksanakan itu? Sepakat di bawah. Oke, terima kasih yang mulia, sudah sepakat ya mulia. Kebingungan ini semakin jelas ketika kita menilai konsistensi antara laporan awal dan kesaksian di persidangan. Reza, yang pada awalnya menggambarkan dirinya sebagai korban pemerasan yang dirugikan, kini mengubah arah cerita dengan mengakui bahwa itu adalah sebuah kesepakatan yang sah. Jadi, kalau memang dari awal itu adalah kesepakatan bisnis, mengapa ia harus melaporkan sesuatu yang pada dasarnya adalah transaksi wajar antara dua pihak sebagai pemerasan? Apakah Reza Gladys mencoba menutup-nutupi kekeliruannya di awal? Atau justru dia mulai merasa terjebak dalam narasi yang dibangun sejak awal? Tampaknya pihak berwenang perlu lebih teliti dalam mengeksplorasi kesaksian ini, karena sangat jelas bahwa apa yang dia ungkapkan sekarang berbeda jauh dengan apa yang ia laporkan sebelumnya. Reza sepertinya justru menjadi bintang utama dalam pertunjukan ini, bukan karena kejeniusannya, tapi karena kegagalannya dalam menyusun narasi yang konsisten. Sebuah pelajaran besar mungkin bahwa kadang-kadang lebih baik diam daripada membuka mulut dan mengungkapkan lebih banyak kebingungannya. Katanya sidang Nikita Mirzani kemarin itu kan sidang pemerasan dan TPPU. Kok malah yang dibahas selalu skincare aja gitu ya? Nah, Sahabat Cendol, itu bukan netizen Cendol yang ngomong. Itu kata si nih. Pengadilan yang akan mengadili pemeras pencemaran nama baik dan TPPU malah diwarnai seperti review produk yang dilakukan oleh timnya Nikita Mirzani. Kok jadi kalian flashback? Kok jadi mundur? Kok jadi bahas dong isi dari laporannya. Jadi top ini hakimnya. Hakimnya itu tidak lari kemana-mana. Fokusnya pada isi laporan, pada isi dakwaan. Fokus sama isi dakwaan. Nih, isi dakwaan. Nih. Boleh nggak sih netizen Cendol bertanya balik ya, kenapa sih mereka tidak mempertanyakan gini nih? Kalau sudah tahu itu sidang pemerasan dan TPPU, kenapa si korban Dr. Reza Gladys itu malah mengatakan dan menegaskan bahwa dirinya trauma karena dihina soal fisik, soal dempulan, soal warna abu-abu, bukan karena kehilangan uang 4 miliar. Nah loh, bingung kan? Gini loh Sahabat Cendol, di dalam kasus pidana apapun ya, kita tidak bisa cuma mendengar dari satu sisi. Apalagi kalau cuma mendengar narasi dari media atau potongan-potongan klip. Jadi di dalam dakwaan jaksa itu disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan atau BAP yang ditandatangani langsung oleh Reza Gladys sebagai korban. Dan isinya coba baca deh, baca ya. Jelas-jelas menyebut penurunan omset produk skincare akibat unggahan dari Nikita Mirzani. Kemudian hampir di setiap poin dakwaan jaksa ya, itu banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan skincare, dan dimulai dengan awal mereview. Nah, tapi di ruang sidang kemarin, Reza Gladys mengatakan bahwa dirinya terancam secara pribadi. Katanya bukan soal skincare loh ya, tapi soal abu-abu, dempulan, tuduhan penipu, dan sebagainya loh ya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir ya kan Sahabat Cendol, mana yang benar kira-kira ya? Apa yang dia rasakan sebagai ancaman? Apa instrumennya? Atau apa yang ditulisnya sendiri di BAP yang jadi dasar dakwaan? Dan disinilah Sahabat Cendol, kenapa tim kuasa hukum Nikita Mirzani menurut saya ya harus menanyakan secara detail soal produk skincare. Soal BPOM, soal jarum suntik, soal overclaim dan sebagainya kemarinnya. Karena itulah instrumen yang diduga membuat Reza Gladys merasa dirugikan. Versi BAP dan versi dakwaan loh ya. Jadi skincare dan body shaming itu bukan dua hal yang terpisah ya, justru mereka saling berkaitan dalam membangun motif, alat, dan akibat dari dugaan pemerasan.
Jadi buat yang bingung-bingung nih ya, kok fokusnya malah ke skincare sih, bukan ke pemerasan. Jawaban logisnya gini, sahabat cendol. Karena skincare itu masuk dalam struktur peristiwa pidana yang dituduhkan. Gak mungkin bahas pemerasan kalau alat pemicunya aja kalian abaikan. Coba kalian jadi jaksa, disuruh bikin dakwaan tapi nggak boleh nyebut alat dan akibat dari dugaan pidananya. Pasti kalian akan mengatakan, loh, gue kan nggak ngerti hukum. Nah, kalau nggak ngerti, kenapa ngomong? Jadi, sahabat channel, sebelum kita ikut-ikutan ngomong ya, atau bahkan nyinyir, mari kita belajar dulu dasar logika hukum. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu kayak produk yang tidak berbipom, kelihatannya glowing, tapi isinya overclaim, jarum. Follow terus akun netizen cendol dan bantu share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Bukan masalah skincare, tidak ada sangkut pautnya dengan skincare, hanya saja terdakwa selalu memframing seolah-olah skincare saya berbahaya, yang itu menjadi alasan terdakwa melakukan hal buruk kepada saya. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah yang tadi saya jelaskan di kesaksian pada saat di majelis hakim. Dok, sebenarnya saya perjelas ya, pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan mafia skincare. Pemerasan ini tidak ada korelasinya dengan terkait produk kami yang bermasalah. Jadi dibilang kita mau datang, mau masuk uang dan lain sebagainya, bohong. Bilang ke si Samira, kalau perlu ada sumpah yang terbakar, kita sumpah bareng. Bener nggak dijebak? Bener nggak dijebak? Atau kamu yang bener minta? Dijebak yang ngajak duluan siapa ya? Yang ngajak duluan, terus yang kita duluan siapa? Jangan membalikan fakta, dosa. Kamu udah sumpah Quran, kayaknya takut dia mau sumpah Quran. Enggak, apa enggak? Udah biasa sumpah Quran. Sumpah yang lain yang lebih berat sama saya. Yakin nggak dia bisa $5? Gitu, ya? Jadi ada babak baru. harus ya kita lihat tergantung ya, karena strategi saya semuanya ada di sini. Kalau mulut dikunci suruh ini pun mulut dikunci ya, nggak Jangan dulu pokok perkara dok. tidak boleh klarifikasi produk apapun ya. Sampai tunggu, dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang netizen bilang saya takut. Saya tidak takut, saya menunggu saat ini, saya menunggu kedatangan saat ini, dan saya selalu menanyakan kepada pengacara saya, kapan saya harus datang bang? Saya pengen ngomong. Siap, salah. Dok, bicara momen persidangan tadi kan ada momen kalian fakta dan bukti sama-sama ke depan, dan itu terlibat adu mulut sampai hakim harus meredam kalian berdua. Apa sih tadi dibicarain dok? Kalau tidak salah tadi perdebatan mengenai terdakwa yang tidak memahami. Yang saya katakan adalah itu merupakan treatment, tapi terdakwa tetap memaksa bahwa itu adalah produk, seperti itu. Dok, yang perihal menekankan uang cap itu gimana sih? Tadi kan sempat Ini udah 2 kali saya bahas dalam yang mungkin penekanan mungkin Ya, intinya kenapa harus diberikan uang? Kenapa harus diberikan? Kalian lihat hingga saat ini dia mengatakan saya tolong, katanya saya. Coba kalian kalau jadi saya digituin terus di media sosial. membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita bisa hancur, mau gimana? Dan saya di sini berdiri bukan hanya untuk saya sendiri, karena sudah banyak owner-owner skincare juga yang melapor kepada saya hal serupa. Dan saya yang berani di sini maju karena saya yakin produk saya tidak bermasalah, produk saya tidak berbahaya. Tidak ada kolerasinya dengan produk, karena ini adalah murni dia selalu menjelek-jelekan saya di media